saudaraku yang kekasih, senang sekali saat ini saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara bisa menangkap tayangan ini. Dan saya berdoa lewat tayangan ini ada banyak orang boleh mendapatkan sesuatu, yaitu kekuatan, penghiburan, dan segala yang daripada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbicara mengenai kuasa perkataan. Ada banyak orang seringkali tidak sadar kalau apa yang dia ucapkan itu sangat berdampak dengan kehidupan selanjutnya. Makanya ada orang bilang jangan suka ngomong sembarangan, jangan suka berkata-kata yang tidak-tidak, nanti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingat akan sebuah kisah legenda yang luar biasa tentang seorang anak yang bernama Malin Kundang. Nah, pada waktu dia durhaka terhadap ibunya, dan pada waktu ibunya memperkatakan sesuatu tentang anak ini, maka itu terjadi. Nah, itu sebabnya pada saat ini saya mau mengajak kita untuk menjaga kata-kata kita. Jangan pakai kata-kata kita atau mulut kita untuk memperkatakan kata-kata yang negatif. Sebab itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan justru seringkali itu berdampak buruk atas hidup kita. Jadi perkatakan kata-kata yang positif, apalagi perkatakan kata-kata iman. Sebab firman Tuhan dengan jelas berkata, jadi segala sesuatu sesuai dengan imanmu. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk berbincang mengenai kuasa perkataan ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk bersatu hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu tentunya. Kita mau memohon tuntunan Tuhan, dan kita berdoa biar Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita tentang arti perenungan kita ini. Mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau hanya sejauh doa kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan sebatas apa yang kami sebut dengan kata-kata kami, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Apa yang kami ucapkan di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau pasti mendengarnya. Dan bukan cuma kata-kata yang kami ucapkan, bahkan kata-kata yang tertahankan sekalipun, Engkau, Bapa, adalah Bapa yang mendengar. Itu sebabnya pada kesempatan ini, bantu setiap kami untuk kami boleh menggunakan hari-hari. Kami boleh menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan memperkatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang dipenuhi dengan iman, karena kami percaya lewat apa yang kami ucapkan itu akan terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar yang pernah keluar dari mulut kami, dan sebaliknya kami mau ganti dengan kata-kata iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada membaca kisah tentang seorang yang bernama Stephen Callahan. Di tahun 1982, Stephen Callahan mencoba mengarungi lautan Atlantik seorang diri dengan sebuah kapal layar. Namun nasib malang menghantamnya. Perahunya menabrak sesuatu, lalu kemudian tenggelam. Selanjutnya, dia harus bertahan hidup dengan perahu karetnya yang terus diombang-ambingkan ombak dahsyat, dengan suplai makanan yang sangat terbatas. Kemampuan dia untuk bertahan di perahu karet itu
Sungguh merupakan cerita yang sangat luar biasa hingga saat ini. Steve akhirnya diselamatkan oleh 3 penangkap ikan. Mereka menemukan Steve dengan tubuh yang sangat kurus dan tubuh yang sangat lemah, bahkan habis terbakar matahari. Kelaparan dan kehausannya, dalam keadaan kelaparan dan kehausan yang begitu rupa, Steve mampu bertahan selama 76 hari di tengah lautan. Bagaimana cara dia mempertahankan diri dari rasa frustrasi yang begitu luar biasa menderanya? Jangankan di tengah lautan, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keramaian pun seringkali kita merasa begitu lonely. Kita merasa sendiri, dan keadaan itu seringkali membuat kita menjadi putus asa. Keadaan itu seringkali membuat kita menjadi tertekan, bahkan seringkali itu justru membuat kita depres. Jangankan orang yang tidak punya nama, para selebriti kita baca bagaimana di tengah-tengah keglamoran mereka, di tengah-tengah segala pencapaian mereka sudah capai, di tengah-tengah semua kenikmatan hidup yang mereka miliki, bergelimang dengan harta, bergelimang dengan popularitas, dan tentunya orang-orang seperti ini bergelimang dengan teman-teman yang selalu ingin berada di sekitar mereka. Namun berapa banyak kita mendapati banyak dari antara mereka memutuskan untuk bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang hal ini, maka kita berbicara tentang kebertahanan hidup. Ada orang yang harusnya dia mampu bertahan di tengah-tengah suasana nyaman dalam hidupnya, namun ada orang seperti Steve yang mencoba untuk terus bisa bertahan di tengah-tengah kehausan, kelaparan, panas yang membakar tubuhnya, di tengah-tengah ombak-ambing lautan dan tidak tentu arah, dan dia tidak tahu kapan dia bisa diselamatkan. Namun selama 76 hari Steve mampu untuk bertahan. Lalu apa yang membuat Steve bisa bertahan? Sebab dia percaya bahwa dia akan tetap mampu untuk melewati semua itu, dan dia tahu satu hal, bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Bagaimana Steve bisa mempertahankan diri dari rasa frustrasi yang begitu luar biasa menderanya? Ada banyak para selebriti kita ikuti bagaimana mereka tidak mampu melewati depres yang ada dalam hidupnya, dan mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan sebaliknya, bagaimana dengan Steve? Di tengah-tengah frustrasinya, keadaan yang begitu sulit, dia harus mempertahankan dirinya. Dan jawaban Steve adalah sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara. Saya terus berkata kepada diri saya sendiri bahwa saya dapat mengatasi masalah ini, dan saya yakin Tuhan pasti akan menolong saya. Kata-kata ini yang Steve terus ucapkan di tengah-tengah rasa frustrasi yang mendera hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, motivasi diri inilah yang menguatkannya. Nah, motivasi diri inilah yang menguatkannya untuk terus bertahan dalam situasi yang sangat sulit itu. Saudaraku, tahukah bahwa dari data statistik, banyak penderita penyakit kronis stadium akhir yang akhirnya meninggal, sesungguhnya mereka meninggal bukan karena penyakit kronisnya, melainkan karena kondisi psikis atau psikologisnya.
Mereka yang sudah merasa hopeless, kehilangan harapan, biasanya akan lebih cepat meninggalnya. Jangankan orang sakit, orang sehat pun ketika mereka kehilangan pengharapan, maka dengan mudah mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya, bukan? Masalahnya bukan lagi pada penyakitnya, melainkan pada mentalitasnya. Sangat berbeda jika si penderita itu antusias dan penuh dengan semangat hidup. Maka mereka akan memotivasi dirinya untuk bertahan dan terus survive. Biasanya orang-orang seperti inilah yang mampu meningkatkan lama hidupnya di dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus selalu bersuka cita, bahwa kita harus selalu bersyukur, bahwa kita harus selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Karena sukacita, syukur, dan pengharapan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi kondisi apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas berkata apa? Sebab hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, kita boleh kehilangan apapun, kita boleh kehilangan segalanya, tapi satu yang kita tidak pernah boleh adalah kehilangan semangat dalam hidup ini. Sebab semangat itulah yang akan menjadikan kita survive, menghadapi kondisi apapun dalam hidup ini. Mungkin hari ini ada sebagian dari kita yang merasa goalnya itu terasa sangat jauh. Kita mungkin sudah hampir frustrasi, kehabisan energi, dan terus-menerus berkata dalam hati, bagaimana saya bisa melewati semua ini? Ingatlah untuk tetap berpikir positif, tetap semangat, dan tetap optimis, dan terus memotivasi diri untuk mampu melewati semuanya. Ingatlah apa yang Stephen Callahan pernah lakukan dan katakan, saya dapat mengatasi masalah ini, dan saya yakin Tuhan pasti akan menolong saya. Kita mungkin saja seakan kalah, tapi yakinlah, kita start strong and finish strong. Ketika kita memulai segala sesuatu dengan berani, maka kita harus berani untuk mengakhirinya sampai selesai dan berkemenangan. Tuhan tidak akan pernah menyerah untuk kita. Lalu mengapa kita harus menyerah untuk diri kita sendiri? Itu sebabnya saat ini di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita untuk memakai kuasa atas kata-kata kita, untuk memperkatakan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu pasti dan tidak akan pernah terlambat dalam hidup setiap kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan
yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus dan meniadakan segala masalah pada masa hidup ini. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tetap setia dan Ia terus menghibur kita melewati kondisi apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya bersandarlah sepenuhnya pada penghiburan darinya, sebab tidak akan pernah Dia mengecewakan orang yang meletakkan kepercayaan di dalam Tuhan. Jadi mari sekali lagi, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama sekali lagi untuk memperkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah Penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah
penuh di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan iman katakan, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, yang mengucap mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan cinta-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, tak pernah kecewakan kami, ya Tuhan. Hanya Engkau-Lah yang selalu kami andalkan, yang selalu kami harapkan.
Terima kasih ya Bapa, melewati segala musim dalam hidup kami, Engkau tidak pernah sekalipun mengingkari janji-Mu bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau hanya sejauh doa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Kita akan belajar sekali lagi bersama-sama tentang kuasa atas kata-kata kita. Saya mau ajak kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Markus 7 ayat yang ke-24 sampai ke-30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita membaca kisah tentang seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Dari ibu ini kita belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika ibu ini mendengar Tuhan Yesus ada di daerah Tirus itu, lalu kemudian dengan segala usaha dan perjuangan dia mencoba untuk mendatangi Tuhan Yesus. Pelajaran yang pertama yang kita belajar itu, ketika kita mau mengharapkan sesuatu daripada Tuhan, harus ada perjuangan dan tentunya harus ada usaha. Lalu yang kedua, lalu dikatakan ketika perempuan ini melihat sudah tiba di depan Tuhan Yesus, lalu dia tersungkur di kaki Yesus. Pelajaran yang kedua, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memohon segala sesuatu daripada Tuhan, maka kita harus datang dengan kerendahan hati. Apa arti dari kerendahan hati? Kita tidak mencoba untuk mengajari Tuhan tentang apa yang Tuhan harus kerjakan, tetapi sebaliknya kita tersungkur dan kita berkata, jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari ibu ini pada waktu dia tersungkur di kaki Tuhan, maka dia merendahkan hatinya. Seberapa jauh udah merendahkan hatinya? Nggak kira-kira, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan nggak kira-kira?
Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika dia datang sama Tuhan, bukan kata-kata manis, bukan kata-kata yang bagus, bukan kata-kata indah yang dia terima, tetapi apa? Justru sebaliknya. Tuhan Yesus malah berkata apa? Biarkanlah anak-anak itu makan sampai kenyang. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita ada pada posisi ibu ini. Mungkin ada banyak dari kita mungkin akan tersinggung ya. Seakan-akan kita ini disamakan dengan anjing, dan remah-remah itu seakan-akan tidak layak buat kita. Tetapi hebatnya ibu ini luar biasa, dia rendah, kan hatinya serendah-rendahnya. Dari perkataan Tuhan ini saya mau mengajak kita untuk belajar ada dua hal. Buat saya dua kata ini cukup menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tidak dikatakan diberi tapi dilempar, melemparkannya. Yang kedua, kepada anjing itu tadi. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan itu, dia tetap sekali lagi merendahkan hatinya luar biasa. Bahkan dia mengaminkan perkataan Tuhan dengan berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing juga memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak dari atas meja. Lalu apa reaksi Tuhan ketika Tuhan mendengar jawaban dari ibu ini? Tuhan Yesus berkata, oleh karena kata-katamu itu. Sekali lagi saya mau tekankan, oleh karena kata-katamu itu. Bapak Ibu Saudara, mari sadari ada kuasa di atas kata-kata kita. Makanya Tuhan berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, sebab anakmu sudah dilepaskan dari kuasa setan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada ibu ini masih berlaku bagi setiap kita saat ini. Kepada setiap kita saat ini Tuhan berkata, oleh karena kata-katamu itu. Apa yang kita ucapkan hari ini Bapak Ibu Saudara, hati-hati, karena itu akan berdampak pada masa depan kita. Apa yang kita ucapkan dengan iman hari ini, pastikan bahwa itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu adalah perkataan Tuhan sendiri, jadi sesuai dengan imanmu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini sekali lagi saya mau mengajak kita untuk menyadari kebenaran ini, bahwa pada saat kita memperkatakan kata-kata, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita, bahkan mungkin pada waktu kita berkata-kata tentang diri kita kepada diri kita sendiri, percayalah bahwa kata-kata itu ada kuasanya. Kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan itu akan menjadi pengakuan iman percaya kita. Kata-kata yang kita ucapkan kepada sesama kita itu bisa mendatangkan berkat, itu juga bisa mendatangkan kutuk. Dan kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri itu merupakan doa kita. Jadi mari kita mau pakai kuasa atas kata-kata kita ini untuk membangun iman kita sendiri, untuk menjadikan segala yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan atas hidup kita.
Sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Pada bagian referen pujian itu dikatakan ketika ku tak berdaya. Loh, berarti kita menyatakan sesuatu yang negatif dong. Kita berkata bahwa kita tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita memperkatakan kalimat ini, itu bukan penyerah, bukan kata-kata berserah atau kalah begitu. Tapi pada waktu kita mengucapkan pada saat aku tak berdaya, itu merupakan kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa segala sesuatu itu bukan karena kuat gagah kita. Pak Mazmur berkata, manusia tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Maka pada waktu kita berkata, di saat ku tak berdaya, maka disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab firman Tuhan berkata, justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Nah, lalu kemudian dilanjutkan, ketika ku percaya, maka mujizat itu nyata. Makanya Bapak Ibu Saudara, perkatakan terus kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin keadaannya belum berubah, sekalipun mungkin keadaannya masih negatif barangkali, atau keadaannya mungkin seakan-akan semakin memburuk sekalipun, tapi tetap perkatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Dia tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu kemudian ditutup dengan ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Seperti tadi di awal saya katakan, Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Pakai kata-kata kita untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Pakai kata-kata kita untuk memperkatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka ketika kita berdoa, kita akan melihat mujizat itu terjadi bagi setiap orang yang percaya. Mari sekali lagi dengan iman sama-sama di hadapan Tuhan kita mengangkat pujian ini.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini percaya kami. Kami percaya mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Saat ini kami tidak sekedar sedang menyanyi bersama-sama Tuhan, namun di hadapan-Mu saat ini kami mau pakai kata-kata kami Tuhan, sebab kami tahu ada kuasa di atas perkataan kami. Lewat perkataan kami dengan iman ini, kami dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kami punya Tuhan di mana di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil, dan Engkau kuasanya tidak terbatas atas hidup setiap kami. Izinkan saat ini hamba-Mu berdoa bagi banyak saudara-saudaraku yang mungkin saat ini tengah mengalami seolah-olah jalan di hadapan mereka buntu. Mungkin di hadapan mereka saat ini Tuhan seakan-akan tidak ada lagi jalan. Mungkin saat ini kegelapan tengah melingkupi hidup mereka sedemikian dahsyat, sehingga mereka tidak bisa melihat tangan-Mu yang terulur kepadanya. Bagi semua saudara-saudaraku Tuhan yang saat ini tengah mengalami keputusasaan dan bahkan sudah hampir menyerah, ingatkan kepada mereka Tuhan, mereka tinggal pakai kuasa yang ada atas kata-kata mereka di hadapan Tuhan. Biarlah mereka boleh membangun iman percaya mereka lebih dan lebih lagi, sehingga mereka mampu mempercayai Engkau lebih dari hari yang kemarin. Biarkan kami semua boleh melihat pekerjaan-Mu yang ajaib Tuhan atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami jalan yang buntu. Dan ingatkan kepada mereka semua bahwa selalu ada jalan, sebab selalu ada Tuhan yang menyertai mereka. Pada saat mereka sedang merasa sendiri di tengah-tengah malam yang gelap, ingatkan mereka Tuhan bahwa Engkau selalu hadir, Engkau ada di samping mereka, Engkau selalu menemani mereka, Engkau selalu menghibur mereka.
Terima kasih ya Bapa, karena dalam hidup ini kami tidak pernah sendiri. Selalu ada Engkau yang menyertai. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah janji dan komitmen kami di hadapan-Mu saat ini, bahwa apapun dan bagaimanapun, kami tidak akan pernah berhenti percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Melewati kondisi hari-hari ini yang tidak menentu, satu yang kami pegang janji-Mu, bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama-Mu. Ini kata-kata iman kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya itu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, izinkan saat ini kami menerima berkat yang khusus daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Engkau sedang berada, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya ada daripada Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus daripada-Mu saat ini Bapa, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan memberkati.